Kegiatan sosialisasi Indonesia Volunet Sing 2030 di Provinsi Gorontalo disambut positif DPRD. Kegiatan sosialisasi Indonesia's Volunet Forestry and Other Land Use NetSing 2030 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf. Kita untuk tidak mensukseskan, sudah ada deadline bulan Mei untuk provinsi Gorontalo tidak akan sukses kalau kabupaten kota tidak mensupport. Ruanda Agung Sugadirman selaku PLT Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menjelaskan, sosialisasi yang dilaksanakan merupakan langkah agar Indonesia bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Kita bisa betul-betul bertambah dari 51% menjadi misalnya 60%. Ya, kalau tujuan itu kita bisa capai, artinya apa? Kemampuan serap hutan kita terhadap CO2 ini. Ruanda juga menuturkan bahwa berdasarkan data dari tahun 1990 hingga tahun 2022, tingkat deforestasi di Provinsi Gorontalo masih cukup rendah. Selanjutnya, Ruanda juga mengatakan bahwa wilayah hutan di Provinsi Gorontalo yang telah terdegradasi nantinya akan diforestisasi dan direhabilitasi. Terima kasih. Pagi hari ini kita sudah melakukan sosialisasi Indonesia Forestry and Other Land Uses atau Volunet Sing 2030 dalam rangka bagaimana Indonesia bisa mengurangi emisi gas rumah kacanya dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Kami sudah melakukan sosialisasi ini tahun lalu untuk 12 provinsi dan tahun ini akan kami selesaikan 22 provinsi lainnya. Hari ini kami lakukan sosialisasi ini untuk Provinsi Gorontalo. Pak, alasan di Gorontalo kegiatan ini kenapa, Pak? Ya, semua provinsi akan kami lakukan dan kebetulan pada hari ini kita lakukan di Provinsi Gorontalo ini. Hari ini kita lakukan sosialisasi, besok akan dilakukan workshop penyusunan rencana kerja ya untuk Volunet Sing khususnya Provinsi Gorontalo yang akan kita selesaikan dalam waktu 2 kali workshop nanti, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menyelesaikan seluruh 34 rencana kerja Volunet Sing ini seluruh Indonesia. Pak, dari kementerian sendiri melihat apakah Gorontalo sudah mulai menjalankan visi misi yang ada di dalam Indonesia Volu ini, Pak? Ya, dari data-data yang kami ada di Kementerian KLHK, data penutupan lahan dari tahun 1990 sampai 2022, tingkat deforestasi Gorontalo ini masih cukup rendah. Jadi ini bisa kita pertahankan di dalam rencana kerja ini menjadi salah satu upaya-upaya apa saja yang harus kita detailkan. Kemudian juga tutupan hutan di Gorontalo ini masih cukup baik, dan yang kami tadi sampaikan bahwa Provinsi Gorontalo ini sudah selesai penataan batas luarnya, dan kami harapkan pada tahun ini segera kami selesaikan pengukuhan kawasan hutan untuk Provinsi Gorontalo ini. Baru ada 7 provinsi yang sudah selesai pengukuhan kawasan hutan, salah satunya Gorontalo ini. Ya. Bapak melihat hutan di Gorontalo seperti apa, Pak? Apakah bisa mungkin pengaruh dari emisi gas kaca ini mungkin bisa ditutupi dengan hutan yang ada di Gorontalo, Pak? Ya, salah satu kontribusi dari Provinsi Gorontalo ini tentunya dari tutupan hutan yang masih bagus itu. Dan itu yang harus kita pertahankan, hutan-hutan kita yang ada di Gorontalo ini kita pertahankan yang masih baik, dan akan kita rehabilitasi areal-areal yang terdegradasi. Datanya ada, nanti kita detailkan di lokasi-lokasi mana saja yang akan kita lakukan rehabilitasi dan reforestasi untuk hutan-hutan di Provinsi Gorontalo ini. Ya. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf menyambut positif sosialisasi Indonesia's Volunet Sing 2030 yang dilaksanakan di Gorontalo.
Selain itu, Paris juga berencana untuk memaksimalkan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Gorontalo. DPRD antara lain adalah fungsi controlling, dan fungsi controlling ini tentunya kami ingin melihat bahwa implementasi daripada kegiatan ini sejauh mana, dan ini kegiatan yang sangat-sangat positif. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak mensupport. Kalau nantinya ada anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung dalam kegiatan APBD, maka kita akan support. Karena selama ini anggaran untuk lingkungan hidup itu hanya kecil, karena memang kondisi keterbatasan dan kehutanan itu sangat kecil, maka hanya kurang lebih 7 miliar. Maka ke depan kita akan memaksimalkan. Yang berikut tentunya kami mengimbau bahwa kabupaten kota ada, provinsi juga ada, Sekda alhamdulillah sebagai penanggung jawab sudah maksimal melaksanakan kegiatan ini dengan kegiatan ini, maka diharapkan bahwa pada bulan Mei selama Ramadan sudah harus masuk kegiatan ini. Sudah harus selesai renjanya yang sementara disusun. Jadi menyusun proposal dalam konteks renja. Oleh sebab itu yang tadi saya sampaikan, himbauan agar sinergitas, koordinasi dan supporting kabupaten kota tentang data itu yang sangat penting, dan tadi mereka sudah maksimalkan. Yang berikut tentunya yang paling utama adalah akan mengapresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ada hal-hal yang terkait dengan kegiatan ini ya kami sangat support. Apalagi kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemerintahan Jokowi pada 2015 tentang Paris Agreement. Kebetulan saya lupa tadi bahwa ini Paris Agreement. Di situ juga nama saya juga Paris. Lupa saya sampaikan tadi. Jadi tidak adalah komitmen Paris ya. Kalau di sini ada di Indonesia ada Paris Agreement, di sini juga ada Paris Agreement. Jadi itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dirjen dengan full team dan Ibu Menteri yang telah memberikan petunjuk dan menugaskan kami, dan lebih khusus juga kepada Ibu Prof. Gunardi yang saat ini walaupun sudah ada di Jakarta tetap sangat-sangat memperhatikan kami di Gorontalo, karena beliau fisiknya dari sini telah membesarkan kita semua dalam konteks program-program pembangunan. Sekali lagi kita apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi yang telah membentuk tim dengan nomor 75 SK tanggal 14 Februari, kemudian penanggung jawabnya Pak Sukri Bututi, dan beliau sudah menunjukkan tanggung jawab pertama ini dan seterusnya untuk volume 2023. Semoga akan angka lebih besar dari Kalimantan Timur yang akan muncul dari sini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dari Kota Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Kindari TV memberitakan.